Latar belakang. Sikap percaya diri pada kelas 4 di SDN 1 Lingkaran sangatlah rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu diri sendiri dan lingkungan sosial peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan sikap percaya diri siswa pada terutama muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengatasi masalah rendahnya sikap percaya diri siswa pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, role playing adalah suatu metode pembelajaran di mana siswa memainkan peran tertentu dalam simulasi situasi nyata dan hipotesis. Dalam peran yang dimainkan, siswa berperan sebagai karakter atau individu yang harus menghadapi situasi tertentu, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan mengambil keputusan. Identifikasi masalah dan tujuan. Yang pertama, rendahnya sikap percaya diri siswa pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif. Tujuannya, apakah metode role playing efektif dalam meningkatkan sikap percaya diri siswa, sama apakah dampak dari penerapan metode role playing terhadap perubahan sikap percaya diri siswa. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode role playing efektif meningkatkan sikap percaya diri siswa? Yang kedua, apakah dampak dari penerapan metode role playing terhadap perubahan percaya diri siswa? Manfaat penelitiannya ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Kajian teorinya yang pertama, pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia adalah proses interaktif yang berfokus pada penguasaan dan pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia bagi individu yang belajar bahasa tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia melibatkan pemahaman dan penggunaan aspek-aspek dasar bahasa seperti kosakata, tata bahasa, ejaan, kaidah pembacaan, dan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menuliskan dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesianya ada penguasaan kosakata, penguasaan tata bahasa, keterampilan berbicara, keterampilan mendengar, keterampilan membaca, sama keterampilan menulis. Yang ketiga, fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, komunikasi, identitas dan budaya, pendidikan, partisipasi dalam masyarakat, literasi dan akses informasi, mobilitas dan kesempatan kerja. Selanjutnya, pengertian sikap percaya diri. Sikap percaya diri adalah keyakinan dan kepercayaan dalam kemampuan, potensi, dan nilai diri. Sikap percaya diri seseorang ini melibatkan memiliki keyakinan yang positif tentang diri sendiri, kemampuan untuk menghadapi tantangan, dan rasa harga diri yang sehat. Sikap percaya diri adalah sikap mental atau psikologi seseorang terhadap dirinya sendiri yang mencerminkan keyakinan, kepercayaan, dan penilaian positif tentang kemampuannya. Ini melibatkan keyakinan dalam kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengatasi hambatan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, pengertian metode role playing. Metode bermain peran atau role playing adalah suatu cara yang dapat digunakan oleh guru dalam melatih siswa untuk memahami masalah-masalah sosial serta melatih kemampuannya dalam berdialog dengan orang lain. Tahap-tahapnya yang ada persiapan, pelaksanaan, sama evaluasi. Yang keenam, langkah-langkah metode role playing yaitu persiapan dan instruksi. Yang kedua, tindakan dramatik dan diskusi. Yang terakhir, evaluasi bermain peran. Selanjutnya, kelebihan metode role playing. Yang pertama, siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan atau diperankan. Lalu siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Selanjutnya, bakat yang terpendam pada siswa dapat dibina, kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan, siswa memperoleh pengalaman untuk menerima dan memberi tanggung jawab dengan sesamanya. Bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, kekurangan metode playing yaitu yang pertama, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain peran, mereka akan menjadi kurang aktif. Selanjutnya, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dan rangkaian pemahaman isi bahan pembelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Lalu memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menyebabkan gerakan pemain kurang bebas. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevannya ada dari Rahman. Yang pertama, judul penelitiannya
menerapkan metode role playing untuk meningkatkan percaya diri siswa kelas 4 sekolah dasar. Hasil penelitiannya dengan menerapkan metode bermain role playing yang dilakukan dalam 2 siklus dapat meningkatkan percaya diri siswa kelas 4C. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pada siklus 2, menunjukkan peningkatan sikap percaya diri siswa meningkat menjadi 95%. Persamaannya meningkatkan sikap percaya diri melalui metode role playing, perbedaannya sekolahnya yang ditelitinya beda. Lalu nama peneliti selanjutnya itu Sari. Judul penelitiannya meningkatkan kepercayaan diri siswa melalui metode role playing pada pembelajaran IPS. Hasil penelitiannya berdasarkan hasil observasi kegiatan guru dan hasil skala kepercayaan daripada siklus 2, terjadi peningkatan yang signifikan pada kepercayaan diri siswa kelas 4B SD Negeri Tagal Panggung. Persamaannya meningkatkan sikap percaya diri melalui metode role playing. Perbedaannya, muatan mata pembelajaran dalam penelitian ini yaitu muatan IPS. Lalu ada hipotesis tindakan, yaitu penggunaan metode role playing diduga dapat meningkatkan sikap percaya diri siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Kerangka berpikirnya, metodologi penelitiannya, objek dan subjek penelitiannya berfokus pada sikap percaya diri siswa dengan menggunakan metode pembelajaran role playing dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4, jumlahnya 20 orang, terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Setting penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Lingkaran. Teknik pengumpulan datanya, observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitasnya, uji validitas, uji reliabilitas, mencari tingkat kesukaran, daya pembeda. Pelaksanaan tindakannya, siklus yang pertama, tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, sama refleksi. Siklus keduanya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan, sama refleksi. Terima kasih.